Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Nasaihul Ibad setelah 2 bulan ya. Kita libur karena Ramadan dan kemarin Syawal masih sibuk dengan acara halal bihalal dan seterusnya. Baik, kita sudah sampai di makalah ke-16. An ba'dil hukama anna sya'airal iman arba'atun. Diceritakan dari sebagian ulama atau ahli hikmah. Hukama itu ahli hikmah, ulama tasawuf. Anna sya'airal iman, bahwa tanda-tanda orang beriman itu arba'atun, 4. Pertama adalah at-taqwa, dia punya rasa takut dengan Allah. Wal haya'u, rasa malu. Wasyukru, dan syukur. Wassabru, dan sabar. Nah, Bapak sekalian, pertama takwa. Takwa itu bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah, tetapi takwa itu juga berdampak pada kehidupan sosial. Orang bertakwa itu pasti dia hidupnya tidak akan mau menyakiti orang lain. Orang bertakwa itu dia pasti selalu menjaga kebersihan. Orang bertakwa itu dia pasti selalu taat beribadah dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa takwa itu bukan sekedar urusan vertikal kita dengan Allah, sholat, puasa, bukan hanya itu. Ya itu ya. Tapi bukan hanya itu. Tapi bagaimana takwa ini diimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya satu soal kebersihan tuh. Masyarakat Surabaya ini sampah di Surabaya itu menumpuk. Dengan adanya kebijakan Pak Wali Kota tentang larangan menggunakan tas kresek tuh di Indomaret, Alfamart, dan beberapa swalayan itu setidaknya mengurangi. Dan kebijakan itu adalah mencerminkan nilai ketakwaan. Karena ternyata kalau kita baca dalam literatur itu, sampah-sampah plastik itu kan adalah sampah yang susah untuk diolah. Maka kebijakan itu harus didukung karena itu implementasi dari nilai-nilai ketakwaan. Sekarang yang sedang mewacana kuat itu adalah bagaimana kemudian mengurangi perusahaan air minum dilarang, ini masih wacana, belum kebijakan. Dilarang memproduksi di bawah 1 liter ya, kalau tidak salah itu. Nah, itu tentu saja pro kontra, tapi setidaknya itu menggambarkan betapa komitmen pemerintah itu ingin sampah-sampah plastik itu betul-betul dikurangi. Kira-kira begitu, Pak. Dan itu implementasi nilai ketakwaan. Karena itu adalah kaitannya dengan hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar tentang tasawuf, usul fikih, kita mengenal ada 5 teori, ada 1 teori namanya maqasidus syariah yang terdiri dari 5 unsur. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. 2, menjaga keturunan. 3, menjaga harta. 4, menjaga apa lagi ya? Menjaga agama, menjaga jiwa. Agama, jiwa, harta, keturunan. Satunya lagi hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Jadi kalau kebijakan tentang pengurangan sampah plastik itu dikaitkan dengan hifdzul bi'ah, bagaimana melestarikan lingkungan dan sebagainya, maka sebetulnya kebijakan itu selaras. Tinggal nanti hitung-hitungannya adalah kira-kira ini berdampak pada pelaku bisnis apa tidak. Kira-kira begitu, Pak. Hitung-hitungannya ke sana. Tapi secara substansial kebijakan itu mencerminkan inilah implementasi nilai ketakwaan dalam konteks hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan tadi itu. Nah, ini yang saya bilang bahwa takwa itu bukan sekedar hubungan dengan Allah. Tapi takwa ini bagaimana berefek pada kehidupan sosial. Ya, orang bertakwa itu pasti ya murah senyum, kan begitu. Tabassumu kali akhika shadaqatun, bahwa
kamu senyum dengan saudaramu adalah sedekah dan sebagainya lah. Dan sebagainya lah. Dan seterusnya ya. Yang kedua, wal haya'u, rasa malu. Rasa malu itu, Pak, bagian daripada iman. Karena orang kalau tidak punya rasa malu itu, apapun pasti diserobot dan dia tidak seakan-akan tidak merasa bersalah gitu. Nah, ini yang saya bilang bahwa kadang-kadang ada orang berbuat salah, itu malunya minta ampun sampai tidak berani keluar rumah. Tapi ada orang berbuat salah, jelas-jelas salah, tapi tidak ngefek, dirasani orang, dilihat orang, ya pancet, menter gitu. Nah, itu ini lagi kaitannya dengan soal iman, ya. Al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu bagian daripada iman. Ada al-haya'u, rasa malu dalam bahasa Arab itu ada al-khojal. Khojal itu juga rasa malu. Tapi kalau al-haya itu malu yang mendekat dengan Allah, kembali ke jalan yang benar. Kalau khojal itu malu yang justru menjauh, gitu, ya. Nah, ini disebutkan al-haya, rasa malu. Malu berbuat salah, dan seterusnya. Janji tidak ditepati. Nah, ini terus terang saja, banyak Pak. Terutama, saya kemarin itu baru menyelesaikan, adik saya itu bisnis kena tipu orang 50 juta sekian. Dikit sebetulnya. Cuma orang yang nipu ini ketika didatangi itu, ya kayak karena tidak merasa malu gitu, Pak. Biasa ngono, Pak. Bisnis yang ngono iku. Dengan enaknya ngomong bisnis yang ngono iku, Pak, gitu. Ya, tapi kan orang nipu orang itu kan malu gitu. Hidupnya itu tidak tenang. Ya. Nah, sampai kalau sudah biasa melakukan begitu, berbuat salah tapi tidak punya rasa malu, sudah dibiasakan begitu itu adalah perlu diwaspadai. Jangan-jangan ini bagian daripada pendegradasian iman kita kepada Allah. Ya, orang beriman itu berbuat salah itu pasti ada beban mental, beban psikologis dan sebagainya. Ya, makanya dikatakan bahwa orang berbuat jujur itu pasti lebih bahagia. Kenapa? Karena kejujuran itu menjadikan hati kita jauh lebih tenang. Ya, kalau salah, kalau benar. Orang seperti ini nih di hadapan Allah itu tenang, di hadapan manusia nggak punya beban. Tapi ketika dia sudah masuk di satu lingkaran, di mana di lingkaran itu dia dituntut untuk dalam tanda kutip harus bermain gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bertabrakan dengan hati nurani, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia masuk ke salah satu lingkaran gitu. Lalu ditekan, kamu harus ngomong begini. Padahal itu sebetulnya adalah kebohongan. Ya, maaf ya. Kemarin yang Surabaya yang penahanan ijazah itu loh, Pak. Nah, penahanan ijazah itu yang didatangi oleh sampai wakil menteri tenaga kerja itu. Itu kan orang gambaran ya, saya lihat di videonya itu. Ini orang ditanya, ini mana orang ini? Resign, Pak. Padahal di dalam itu kerja. Begitu didatangkan, katanya Anda bilang resign. Dia masih ngeles lagi. Ya namanya orang bermain masa nggak boleh, Pak, gitu. Jadi apa ya, sudah biasa gitu dalam dunia bisnis itu kadang-kadang begitu. Nah, itu yang saya bilang al-haya, ya, minal iman. Yang berikutnya syukur. Nah, ini syukur ini juga bagian daripada iman. Orang yang beriman pasti selalu dia mensyukuri. Gini Bapak Ibu sekalian, mensyukuri itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tapi mensyukuri itu adalah mentasarrufkan harta yang diberikan oleh Allah ke jalan yang benar. Jadi kalau Anda diberikan rezeki oleh Allah banyak, nyumbang misalnya ada pembangunan masjid, itu syukur. Anda diberi rezeki yang banyak oleh Allah, bahagiakan anak dan istri dengan cara diajak jalan-jalan, makan gitu, itu juga bersyukur. Bahkan kata para ulama, kalau rezeki Anda itu sudah mulai terasa seret itu maksudnya angel dapatnya itu, cobalah Anda berintrospeksi diri, jangan-jangan Anda belum bisa membahagiakan keluarganya. Karena membahagiakan keluarga itu adalah ibadah. Kita, Pak, bercanda dengan teman itu ibadah. Karena ada hadis,
Afdalul ibadah idkhalus surur. Ibadah yang terbaik itu adalah membahagiakan orang lain. Bercanda itu kan bagian daripada cara kita berbahagia. Cara kita berbahagia sehingga itu disebut dengan ibadah. Asal ya candaannya jangan kebablasan gitu aja. Ya bercanda dengan teman, sahabat gitu. Ya untuk melepas penat. Itu ibadah. Apalagi dengan istri, apalagi dengan anak gitu. Makanya kok terasa rezeki rotok seret, coba merujuk ke belakang, feedback ke belakang, merenung gitu loh. Apa ya gitu. Jangan-jangan mungkin memang keluarga belum dibahagiakan. Termasuk orang tua. Ya, termasuk orang tua. Karena ada hadis idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati anhu rizquh. Kalau dia tidak pernah mendoakan orang tuanya, maka rezekinya terputus. Maksudnya terputus itu ya rotok seret gitulah. Jadi mendoakan orang tua itu ada hubungannya dengan keberkahan rezeki yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Yang keempat, as-sabru, sabar. Nah, sabar ini Pak hari ini yang banyak tidak dimiliki oleh orang. Karena secara tidak langsung zaman sekarang itu membiasakan diri kita untuk hidup serba instan. Coba sekarang itu apa yang tidak serba instan? Ya kan? Dulu kita beli koran itu harus ke outlet ya. Pergi kemana ada orang jual koran beli gitu. Sekarang koran itu sudah digital Pak. Mau beli apa misalnya? GrabFood, GoFood. Mau belanja apa aja. Di Shopee, Lazada. Aduh sudah sangat mudah lah gitu. Tapi kita lupa kadang-kadang kita secara tidak langsung dilatih oleh zaman, situasi ini untuk hidup serba instan. Ketika kita dihadapkan kepada masalah sedikit, kadang-kadang kita tidak punya soft skill, tidak punya jiwa ketahanan, mudah galau, mudah jatuh. Ya, ini di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi gubernurnya itu sedang mungkin sudah berlaku ya, permei ini. Anak SD dan SMP dilarang bawa handphone ke sekolah. Terus dilarang bawa sepeda motor. Kalau saya sih ini bagus kebijakan ini ya. Karena smartphone itu memang untuk orang-orang dewasa memang dibutuhkan. Tapi untuk anak SD, SMP apa sih kepentingannya? Paling mereka main game gitu aja dan seterusnya. Saya sih apresiasi ya dengan kebijakan ini. Walaupun saya pada sisi yang lain ada kebijakan yang menurut saya ya kurang tepat. Misalnya penerima bansos nantinya harus dibuktikan dengan vasektomi. Vasektomi itu Pak, upaya memandulkan. Jadi tidak boleh hamil lagi. Nah, berarti sudah vasektomi dia layak untuk dapat bansos. MUI langsung merespon kan, Ketua Komisi Fatwanya Prof. Asroni Am itu, vasektomi itu hukumnya haram. Kecuali rekomendasi dokter. Bahwa pasien ini punya penyakit ini sehingga kalau ini nanti hamil lagi ini bahaya. Maka divasektomi, diputus saluran rahimnya itu sehingga dia tidak bisa hamil lagi. Itu rekomendasi dokter tidak apa-apa. Karena memang ada aspek kesehatan yang harus dijadikan pertimbangan. Tapi kalau vasektomi itu tidak ada rekomendasi dokter, itu MUI sudah memfatwakan haram. Nah ini kebijakannya Kang Deddy yang kemudian menimbulkan pro kontra. Kemarin sudah direspon oleh MUI itu kan, bahwa penerima bansos tidak boleh dikaitkan dengan vasektomi. Cuma kalau yang masalah anak nakal ditaruh di barak militer ya supaya dilatih dan sebagainya itu, ya kalau saya secara pribadi sih ya bagus-bagus saja sih, yang penting tidak ada kekerasan. Kira-kira begitulah. Ya, jadi as-sabru, sabar. Jadi kita sekarang itu dilatih oleh zaman untuk hidup tidak terbiasa dengan kesabaran. Coba aja dengan lihat ya walaupun saya kadang-kadang melakukan. Lampu merah itu kan jarang orang kemudian mau antri lama. Di lampu pasti serobot gitu. Itu gambaran orang sekarang itu susah sekali untuk diajak bersabar lah. Saya agak miris sekali kalau kemudian yang sebelah sana masih lampu hijau ini nyerobot gitu. Itu kan bahaya banget. Ya bahaya untuk dirinya, bahaya juga untuk pengendara lain. Kalau dia masih melewati batas itu,
batas garis itu ya, itu masih dalam tanda kutip walaupun itu salah tapi masih mendingan. Yang tidak bisa pikir kalau kemudian di sana motor masih melaju, ini ikut maju juga gitu. Ini ikut maju juga gitu. Nah itu. Ini cerminan tentang as-sabr tadi, sabar itu. Nah, orang beriman itu adalah harus sabar. Ya, harus sabar. Baik, ada yang mau ditanyakan? Bapak dan Ibu sampai di sini silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut ke makalah ke-17, halaman 115 ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau dawuh, al-ummahat, ibu itu arbaun, ada 4. Al-ummahat arbaun, ibu itu ada 4. Ummul adwiyah, sebentar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, beliau bersabda ya, al-ummahat arbaun. Oh, di sini al-ummahat bukan ibu tapi sumber. Oke. Sumber atau macam-macam sumber itu ada 4. Yang pertama ummul adwiyah, sumber adab atau kesopanan. Wa ummul adab, sumber ummul adwiyah, sumber obat. Wa ummul adab, sumber kesopanan. Wa ummul ibadah, dan sumber ibadah. Wa ummul amani, itu sumber harapan. Fa ummul adwiyah, oh gini Pak, maksudnya sumber itu adalah apa ya, maksudnya sumber itu ya sumber ya, habis ini saya jelaskan. Fa ummul adwiyah, sumber obat itu qillatul akli, yaitu sedikit makan. Maksudnya itu obat yang paling mujarrab itu adalah orang yang sedikit makan. Itu maksudnya. Wa ummul adab, dan sumber kesopanan yang tertinggi itu adalah qillatul kalam, sedikit berbicara. Wa ummul ibadat, induk ibadah atau pokok ibadah itu, ummah di sini bukan ibu ya. Pokok ibadah itulah qillatul dzunub, sedikit berbuat dosa. Wa ummul amani, dan induk atau ya induk dari angan-angan itu as-sabr, yaitu sabar. Maksudnya begini sekalian, orang kalau ingin sehat ya sedikit makan. Sedikit makan. Sedikit makan itu bukan berarti tidak boleh makan. Sedikit makan itu maksudnya enggak lapar, enggak makan kalau enggak lapar, ketika makan tidak sampai kenyang. Nahnu la na'kul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Itu kata Nabi. Kami ini enggak makan kecuali lapar. Kalau lapar, ketika makan itu pun enggak sampai kenyang. Ya, sedang-sedang aja lah kira-kira begitu. Nah, itu yang bikin orang sehat, sedikit makan. Wa ummul adab, wa ummul adab qillatul kalam. Induk kesopanan itu, sumber kesopanan itu adalah orang yang sedikit berbicara. Gak ada omongannya, tapi ketika ngomong itu penuh dengan hikmah. Ini biasanya ulama-ulama sufi. Ulama sufi itu tidak banyak ngomong, tapi ketika ngomong itu berbobot. Kan ada tipologi orang Pak ya, ngomong ngalor ngidul, tapi bobotnya itu tidak ada. Tapi ada tipologi orang itu yang sedikit ngomong, tapi ketika ngomong itu berkualitas dan menusuk ke hati itu. Nasihatnya itu. Ada 2 orang menasehati muridnya. Ini sama nasihatnya,
Tapi karena yang ngomong itu beda, maka kualitas diterimanya oleh yang mendengar itu bisa berbeda. Itu soal hati, kebersihan hati. Makanya kalau kita baca tentang taklimul muta'allim ya, guru yang muta'allim ya, guru yang terbaik itu adalah guru yang bisa menjaga hati. Karena guru yang bisa menjaga hati itu ketika menasihati murid itu juga sampai kepada hatinya murid. Enggak sekedar ngomong ngalor ngidul habis itu hilang, tapi betul-betul diresapi, Pak. Saya mungkin ngasih contoh ya. Saya sampai sekarang tuh masih mikir, kenapa misalnya kiai-kiai itu kalau seto, ulama-ulama besar kalau seto itu yang datang mesti banyak, ribuan orang datang, sak mantunya, sak cucunya diajak semua. Padahal itu nggak dikasih apa-apa, maksudnya nggak dikasih uang sangu, ya mereka makan cari sendiri, penginapan dia cari sendiri, tapi mereka hadir dengan ikhlas, tanpa dipaksa. Itu ada unsur apa? Saya sampai sekarang tuh mikir gitu. Kenapa ya kalau kiai ini meninggal atau acara haulnya atau acara apanya gitu, mesti yang datang tuh ribuan. Saya kebetulan rumah saya di Kenjeran ya, Surabaya Utara. Surabaya Utara itu ada pondok pesantren Al-Fitrah Kedinding itu. Itu kalau sudah acaranya Kiai Asrori itu yang punya pesantren itu dari Malaysia datang, dari Singapura datang. Sempat mikir saya, ini apa ya istimewanya itu? Orang datang ke sini berzikir bareng-bareng itu motivasinya apa gitu? Yang nggak disangoni, mangan dewe, penginapan dia cari sendiri. Tapi mereka hadir dengan anaknya, dengan cucunya dan seterusnya itu. Apa yang membuat mereka istimewa itu? Sehingga kalau saya kaitkan dengan ini, Pak, kaitkan dengan kajian tasawuf itu, ini hati. Hatinya itu betul-betul bersih. Jadi ketika ngomong tek masuk ke murid itu. Sama orang tua kan banyak itu. Contohnya itu orang tua ngomong alur itu ambil anaknya didiem, tapi gak dituruti, gak diikutin. Tapi ada tipologi orang tua itu tidak pernah ngomong, saat ketika ngomong tuh tek masuk gitu. Dan diingat terus. Itu soal hati ini. Soal hati. Ini bukan soal intelektual. Ya, makanya saya guyonan sama mahasiswa itu. Kalau dosen meninggal itu paling mahasiswa cuma innalillah al-fatihah selesai itu. Tapi kenapa ketika orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu itu, orang animonya itu tinggi banget datang, melayat dan sebagainya itu. Apa motivasinya gitu? Ini lagi-lagi kalau dikaitkan dengan tasawuf adalah urusan hati. Itu bagus sekali ya. Wa ummul ibadat, ibadat terbaik itu adalah qillatul dzunub. Sedikit berbuat dosa. Di sini dikatakan qillatud dzunub, Pak, sedikit berbuat dosa. Kenapa? Karena manusia itu nggak mungkin bisa menghindar dari dosa. Pasti. Makanya di sini disebutkan bukan tidak berdosa tapi sedikit berbuat dosa. Karena setiap hari kita pasti berdosa. Doa yang terbaik itu bukan minta surga kata para ulama. Bukan menghindarkan diri dari neraka. Tapi doa yang terbaik adalah memohon ampunan dari Allah. Karena sebetulnya kita ini tidak layak untuk masuk ke surganya Allah. Yang layak masuk ke surganya Allah adalah orang-orang yang dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat ampunan dari Allah. Makanya kita ini tidak usah minta surga kata ulama sufi itu. Gimana? Minta ampunan saja lah, yang penting dosa kita diampuni Allah. Urusan surga dan surga itu urusan nanti. Seperti seorang sufi perempuan Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika beliau ditanya, kenapa anda begitu semangat beribadah? Dia bilang, saya bukan ingin dapat surga. Dan saya juga bukan takut dengan neraka. Tapi saya ingin dapat cintanya Allah, ridhonya Allah. Terserah Allah tempatkan saya di neraka, nggak apa-apa. Yang penting Allah rela, suka dengan saya. Terserah. Nah ini tingkat sufi tertinggi di situ. Menggapai cinta dan ridhonya. Sekalipun dia ditempatkan di mana saja siap. Itu. Nah makanya kata para ulama, kita berdoa tidak usah minta surga. Minta aja ampunan dan rahmat Allah. Kalau sudah dapat ampunan dari Allah, pasti masuk surga. Karena kita ini kan tidak layak untuk masuk surga, Pak. Ya, kalau siapa itu yang dikaitkan dengan kisah-kisah lucu itu, Pak? Abu Nawas. Dia punya syair kan? Ilahi lastu lil firdausi
ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk ke surgamu. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi saya juga tidak kuat, ya Allah, dimasukkan ke neraka jahanam. Lalu terusannya syair itu, fahabli taubatan waghfir dunubi. Ya Allah, ampuni saya. Fa innaka ghafiruz zambil azimi. Karena engkau adalah zat yang maha mengampuni dosa. Kan itu syirannya Abu Nawas. Ya Allah, saya nggak pantas masuk ke surga, tapi kalau dimasukkan ke neraka nggak kuat. Panasnya api aja kita nggak kuat, apalagi panasnya neraka. Lalu gimana solusinya? Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ampuni saja dosa saya ini, ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Karena engkau adalah zat yang maha mengampuni dosa yang besar. Nah, ini yang kata ulama tadi itu, tidak usah minta surga, minta aja ampunan dan rahmat Allah, selesai. Tapi kalau sudah dapat ampunan Allah, pasti masuk surga gitu. Karena kalau kita minta masuk ke surga langsung itu walaupun boleh, tapi secara etika itu nggak pas. Karena ibadah kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah itu. Jadi nggak layak kita ini dapat surganya Allah. Kecuali dapat ampunan dulu, baru kemudian masuk ke surganya Allah. Nah itu Pak, ini kajian tasawufnya itu seperti itu. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau nanya, monggo. Kalau nggak ada, saya lanjut. Qala alaihi salam, Rasul bersabda, arba'atu jawahir. Ada 4 macam mutiara fi jismi bani Adam, di tubuh manusia, ya. Yuziluha arba'atu asya, yang bisa dihilangkan oleh 4 perkara juga. Ammal jawahir, 4 mutiara itu adalah fal aqlu, yaitu akal. Wad dinu, agama. Wal haya'u, rasa malu. Wal amalus salih, dan amal soleh. Fal ghadab yuzilul aqlah. Marah itu bisa menghilangkan akal. Orang kalau dalam kondisi emosi itu kadang-kadang lepas kontrol, ya. Akal sehatnya itu nggak keluar. Maksudnya nggak bisa mikir jernih gitu loh. Karena sudah dikuasai dengan emosional gitu. Nah ini sekalian, ya. Makanya Nabi bukan melarang, bukan menganjurkan, tapi melarang. La taghdab sampai 3 kali. Jangan kamu marah sampai 3 kali. Jangan kamu marah, karena marah itu bisa menghilangkan akal sehat. Kalau guru-guru kita, ulama kita itu mengajarkan begini, ya. Kalau kamu tukaran sama istrinya, terus tinggal dulu sebentar. Sejukkan akalmu, sejukkan hatimu. Mungkin kadang-kadang perlu ke masjid, sholat, ngobrol sama teman di masjid. Mungkin kadang-kadang kita perlu berolahraga. Dengan berolahraga mungkin stres itu bisa hilang. Mungkin kadang-kadang kita perlu makan. Dengan makan itu barangkali melupakan masalah-masalah yang di rumah dan sebagainya. Tapi intinya kata para ulama, kalau kamu lagi marah, tinggalkan aja dulu. Maksudnya lagi tukaran sama keluarga, tinggal dulu. Nggak usah dilateni. Karena kalau dilateni Pak, itu kadang-kadang kita terpancing. Dan secara tidak langsung kadang-kadang mengucapkan kalimat, mohon maaf, cerai gitu. Itu biasa. Orang sekarang ngomong cerai, nanti balik lagi. Padahal ketika dia ngomong cerai itu sudah cerai itu sebetulnya. Ya walaupun di pengadilan belum diakui karena memang belum ada putusan. Tapi secara fikih itu orang sudah ngomong cerai, dia sadar ngomong cerai sama istrinya, itu udah cerai. Apalagi sampai 3 kali. Nah, orang cerai 3 kali itu tidak bisa rujuk kecuali yang perempuan itu menikah dengan laki-laki yang lain. Namanya muhallil itu.
Itu banyak Pak yang begini-begini ini. Kadang-kadang dia janjian sama temannya, kawin ini bujuku yo, engko mari ngono cerai mau gitu. Ada yang memang begitu. Ya, ada yang maaf ini roto di luar kebiasaan. Dibilangi ke temannya, tolong dinikahi istri saya, tapi nanti dicerai ya, karena dia mau rujuk lagi itu. Setelah dinikahi oleh temannya itu, kalau dilala istrinya cocok sama temannya Pak. Lala istrinya cocok sama temannya Pak. Tak lebih lepas. Ini ada kasus begini nih. Ya, di daerah Surabaya itu, Surabaya Tengah itu begitu. Jadi dia nggak mau. Kok apa ya? Kok cocok dengan temennya gitu. Mau dicerai itu nggak mau. Cocok dengan ini. Nah, itu hati-hati. Makanya orang kalau lagi marah, kata ulama sudah tinggal aja. Ya, keluar rumah aja dulu, ngobrol sama teman di masjid atau di mana lah berolahraga atau apa gitu. Itu untuk menenangkan pikiran. Ya. Lalu yang kedua, wal hasad yuziluddin. Dengki itu bisa menghilangkan agama. Orang kalau sudah punya dengki itu Pak, dengan berbagai macam cara itu dilakukan. Sekalipun dia menghalalkan agama, menghalalkan apa yang diharamkan agama. Itu. Karena tadi itu hasad, dengki itu luar biasa. Coba kasus-kasus pembunuhan, masalah warisan. Kan itu berawal dari dengki kan. Iri sama orang, iri sama tetangga. Mau pinjam gak dikasih. Nah itu kadang-kadang menghalalkan segala macam cara. Itu. Ini hasad. Hasad ya. Yang ketiga, wattama, rakus itu yuzirul haya, menghilangkan malu. Orang itu harga dirinya itu kadang-kadang bisa tidak ingat kalau dirinya pejabat ketika dia tamak. Makanya sifat tamak itu, maaf bahasanya orang dulu namanya sifatnya kerah. Kerah itu gimana? Kerah itu kalau dikasih makanan tak taruh sini. Nanti dikasih lagi tak diambil taruh sini. Nanti dikasih lagi, diambil lagi yang ini lepas, taruh sini lagi. Itu namanya orang tamak. Jadi orang tamak itu sifatnya kerah yang dipakai. Katanya orang-orang dulu itu. Sama dengan kerah kan begitu, dikasih tok. Dikasih. Nanti dikasih lagi nih, diambil lah, ini jatuh gitu. Nah itu sifatnya kerah, orang tamak itu. Ya. Wal ghibah, ngerasani orang itu yuzilul amal soleh, menghilangkan amal soleh. Ustaz, kalau ghibah itu dalam rangka memberikan pelajaran, apa termasuk ghibah? Enggak. Ya, ghibah itu dalam rangka menjelekkan orang. Jangan beli ke sana ya, itu makanannya ada tikusnya itu. Ya, atau dia itu maling sufi itu mana duwe itu paling. Nah itu namanya ghibah itu Pak. Tapi kalau ghibah menyebut contoh orang lain itu tidak apa-apa. Ya, sebagai pelajaran ya. Saya pernah bilang tentang anak yatim kenapa tidak boleh dikasih zakat. Saya bilang karena tidak semua anak yatim itu miskin. Lalu saya contohkan anaknya Vanessa Angel itu yatim, ibunya meninggal. Tapi nggak perlu dikasih zakat. Kenapa? Warisannya Vanessa Angel itu banyak. Mobilnya Pajero, rumahnya mewah. Masa mau dikasih zakat? Gitu. Jadi kenapa Allah tidak memasukkan anak yatim sebagai penerima zakat? Karena tidak semua anak yatim itu termasuk miskin. Kecuali memang dia miskin. Bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya itu dia dapat zakat. Gitu. Ya. Karena dari 8 golongan itu tidak ada yatim itu sebagai penerima zakat, tidak ada. Itu. Sekarang ini yang lagi banyak digaungkan di kampus-kampus itu zakat profesi. Itu banyak. Karena mahasiswa itu Pak, banyak yang betul-betul dari desa, tidak bisa kuliah, modal nekat lah gitu. Kadang-kadang makan cuma sehari sekali, itu kadang sakno. Sehingga sekarang ini terketuklah pintu-pintu para pejabat-pejabat itu, ayolah dosen itu bayar zakat profesi. 2,5% dari gajinya sama tunjangannya itu kalau di dunia ASN namanya take home pay, THP, take home pay. Kan seperti pegawai Pemkot misalnya. Pegawai Pemkot itu tunjangan tukinnya saja itu bisa sampai 15 juta golongan 3 itu. Bisa 15 juta. Masa itu enggak wajib zakat? Sementara petani dia sekali panen bisa menghasilkan beras 600 kilo. Kalau 1 kilo sekarang dihargai 15.000. Berarti kan cuma 9 juta. Dia sudah wajib zakat. Loh ASN dengan gajinya tukinnya itu bisa sampai 15 juta sebulan. Masa dia nggak wajib zakat? Nah saya secara pribadi
setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa profesi itu wajib. Asalkan take home pay-nya di atas 8 juta. Di atas 8 juta sekian lah gitu. Kamu mengikuti harga emas kan? Saya sepakat bahwa zakat profesi itu wajib. Gitu. Nah yang kedua, di kampus-kampus kenapa kok sekarang digalakkan itu? Ya untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah itu Pak. Yang mereka makan cuma sehari sekali, mereka nggak punya biaya tapi ingin kuliah itu. Ya itu kita bantu dengan itu. Loh kan ada KIP, KIP itu nggak semuanya di cover. Nggak semua mahasiswa dapat. Ada yang dapat, ada yang enggak. Lah yang enggak ini kita berikan bantuan beasiswa dengan dana zakat. Di luar negeri itu, kenapa anak kuliah itu bisa gratis? Karena salah satunya adalah zakat. Jadi zakat para pegawai-pegawai itu, Surabaya kan sudah memberlakukan itu ya. Pak Eri Cahyadi ini, menurut saya terobosannya dalam konteks zakat ini bagus. Kan kantornya sini nih Pak. Mana itu? Kalau mau ke Masjid Al-Amal itu, ya pokoknya ke sana lah gitu. Apa namanya itu? Itu kantor Basnas Surabaya. Itu 2 bulan dibentuk, 2,5 M terkumpul dana zakat. Saya kemarin ketemu dengan orang terdekatnya Pak Iri. Saya tanya, Pak, dana segitu besarnya untuk apa? 2 anak Surabaya itu, Pak, banyak yang nggak bisa melunasi hutangnya ketika SMA. Ijazahnya masih ditahan oleh sekolah karena ini nggak lunas. Gitu. Nah, terus gimana? Ya sudah ambilkan dari dana zakat ini untuk nebus ijazahnya anak-anak SMA itu sudah ditebus oleh Pemkot dengan dana zakat itu. Yang asli KTP Surabaya ya, itu. Dan seterusnya. Termasuk program beasiswa untuk warga Surabaya itu ada. Bagus tuh. Saya bilang ini terobosan yang sangat berani. Karena waktu beliau memberlakukan itu kan banyak juga yang nolak. Zakat profesi itu gimana? Gak ada dalam Islam. Memang di zaman Nabi gak ada gitu. Adanya kan perdagangan, emas dan perak, gandum, kurma gitu. Ya karena di Arab adanya itu. Dan saat itu profesi kan belum berkembang. Sekarang profesi itu bisa orang jadi akuntan itu sukib banget. Advokat dan sebagainya itu menurut saya ya wajib lah untuk berzakat. Kira-kira gitu, Bapak sekalian. Ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh di luar tema ya, silakan. Saya tak sambil minum. Monggo, ada pertanyaan? Bapak, Ibu-ibu? Kalau, ya? Oh nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Pak, hasad itu apa sih? Hasad itu taman min zawalin nikmah. Taman min zawalin nikmatul ghairi. Berharap agar kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Maksudnya itu iri. Ada teman beli mobil. Dia nggak senang. Itu namanya hasad, iri. Itu. Ada teman beli atau ada tetangga beli mobil baru, dia nggak suka. Itu namanya hasad, ya, iri. Lah itu tuh penyakit hati yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Yang bisa menyembuhkan adalah dirinya sendiri. Ya gimana caranya? Ya latihan, ya istighfar, ya pokoknya hati lah. Dan hati ini bisa menjadi sumber obat, bisa menjadi sumber penyakit. Ya, menjadi sumber obat kalau dia mampu mengolah hati. Itu Pak. Saya cerita tentang diri saya waktu COVID-19 2021 itu. Saya sempat punya penyakit ketakutan. Jadi lihat orang takut. Termasuk kalau lihat Facebook itu kan selalu innalillahi wa innalillahi wa tiap masjid tiap hari itu innalillah. Itu psikisnya terganggu. Ketakutan. Saya bilang sama dokter, gimana ya cara dok? Nggak bisa disembuhkan. Pak, yang bisa menyembuhkan sampean sendiri gitu. Saya kemudian baca statusnya Kiai Afifuddin Muhajir itu. Dia memberi kalimat motivasi begini. Percayalah bahwa Allah tidak mungkin menguji hambanya itu secara terus menerus. Yakinkan dalam hatimu bahwa COVID ini pasti akan segera berakhir. Tunggu waktunya. Itu yang saya kemudian rotok tenang gitu. Kalimatnya menusuk gitu loh. Itu yang tadi ini urusan hati ya. Bikin status di Facebooknya itu. Saya baca.
Padahal sebetulnya kan nasihat itu kan sudah tahu saya gitu. Tapi ketika orang lainnya ngomong itu kok tek gitu, mancep di hati itu. Nah, di situ saya kemudian sedikit secara berangsur-angsur saya kemudian sembuh, Pak. Rasa takut udah mulai hilang. Saya sempat ketakutan betul waktu Covid itu. Jadi lihat orang itu ya, lihat orang bersin aja sudah, waktu itu ya takutnya luar biasa. Nah, kata dokter nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa menyembuhkan itu. Yang bisa menyembuhkan itu sampai sendiri itu, mengolah hati tadi itu. Nah ini saya bilang bahwa hati itu bisa menjadi sumber penyakit, tapi hati juga bisa menjadi sumber obat. Dan saya percaya orang yang mati karena COVID itu bukan semata-mata karena COVID-nya, bisa jadi karena ketakutannya yang berlebihan. Kiai Ma'ruf Fauzdin itu, jadi kan nanti bisa tanya, itu kan pernah diisolasi di Rumah Sakit Islam Jemur Sari itu. Saya tanya, Yai, jadi kan waktu diisolasi gimana? Waduh, pikiran saya itu nggak karuan katanya. Kanan mati, ke kiri mati. Mati semua di samping saya itu. Wah, hatinya sudah semakin takut dia. Dia WA istrinya, tolong saya kirimi Quran sama kitab. Jadi di rumah sakit itu baca kitab. Tenang katanya. Saya baca kitab tenang. Memang dia hobinya membaca kitab itu. Kalau di pondok memang sering baca kitab. Baca Quran. Tenang katanya. Akhirnya kemudian ya beliau ya seperti yang kita lihat sehat lah gitu. Jadi ini soal hati sebetulnya. Kayaknya waktunya sudah habis, Pak. Saya kira itu ya. Terima kasih. Semoga manfaat. Pak Bambang barangkali bulan depan kalau mau digeser monggo. Tapi kalau nggak bisa ya saya izin. Karena saya tanggal 19 saya berangkat haji. 19 Mei nanti. Sekarang tanggal 5. 5 ya. Tanggal 5. Berarti 2 minggu lagi saya berangkat. Jadi kalau bulan Juni bisa digeser ke hari. Karena tanggal 12 Juni saya sudah nyampe sini. Cuma 23 hari hajinya itu. Haji plus. Saya kira itu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sehat selalu, panjang umur. Ketemu dengan di bulan-bulan yang akan datang. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.